Selamat datang di channel YouTube saya, Informan A1. Saya sangat senang bisa berbagi konten-konten menarik dengan Anda semua. Di sini, Anda akan menemukan video-video yang berkaitan dengan topik-topik yang saya minati, seperti dunia intelijen atau spionase. Saya berharap video-video ini dapat menghibur, menginspirasi, dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan Anda. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kisah tokoh intelijen dunia, Stashinsky. Mari kita simak. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Pada 12 Agustus 1961, Bogdan Stashinsky, pembunuh terbesar Uni Soviet selama Perang Dingin, datang ke markas polisi Jerman Barat untuk menyerah. Pada malam yang sama, Stashinsky diinterogasi oleh sekelompok perwira intelijen senior. Kisah yang dia ceritakan malam itu bukanlah yang terbesar. Stashinsky lahir di Ukraina pada tahun 1931 ketika Ukraina masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Banyak orang Ukraina menginginkan kebebasan dan berperang melawan Uni Soviet. Di antara mereka adalah anggota keluarga Stashinsky. Tapi Bogdan berbeda. Dia bergabung dengan komunis, dan untuk menunjukkan kesetiaannya dia menyerahkan saudaranya. Mereka yang berkuasa terkesan, dan Stashinsky direkrut oleh KGB, Dinas Rahasia Soviet. Setelah 2 tahun pelatihan, dia menerima berbagai misi penyamaran untuk memburu anti-komunis di Eropa Timur yang diduduki Soviet. KGB menyaksikan dengan gembira kemajuan anggota barunya. Ia dianggap cukup baik untuk melakukan tugas-tugas yang dianggap berisiko. Pada tahun 1957 ia menerima tugas yang paling sesuai dengan kemampuannya, pembunuhan Lev Rebet, pemimpin perlawanan Ukraina. KGB menyebut Rebet sebagai rubah licik, dan dia adalah lawan yang tangguh. Sangat sedikit yang diketahui tentang dia. Informasi yang perlu dibuat Stashinsky adalah bahwa Rebet memimpin perlawanannya dari Munich, wilayah Jerman di luar Uni Soviet. Pangkalan rahasia berada di sebuah bangunan yang disebut bunker. Rebet adalah karakter yang sangat kuat yang berjalan cepat, memakai kacamata dan menyembunyikan kepalanya yang dicukur di bawah baret. Dia menjalankan organisasinya dengan tangan besi. Siapapun yang dicurigai sebagai mata-mata Soviet ditembak tanpa ragu-ragu. Dengan tenang, Stashinsky terbang ke Munich dan siap berangkat kerja. Dia mulai mencari tahu di mana para pengungsi Ukraina bertemu dan yakin bahwa dia akan dapat mengidentifikasi Rebet dalam beberapa hari. Sekarang Anda hanya perlu membunuhnya. Senjata yang digunakan Stashinsky merupakan produk pengembangan baru dari pistol gas. Senjata ini adalah tabung paduan ringan yang menyemprotkan cairan beracun yang dapat membunuh orang dalam 90 detik. Semprotan tidak meninggalkan bekas dan, jika digunakan dengan benar, dapat memberikan kesan serangan jantung. Gas beracun itu sangat berbahaya sehingga Stashinsky harus menelan pil penawar sebelum dia bisa menggunakan senjatanya. Ketika dia menghirup gas, tugas ini selesai dengan cepat, seperti mimpi. Stashinsky bertemu Rebet di tangga menuju kompleks perkantoran. Dia mendahului Rebet, menyembunyikan senjatanya di dalam kantong sosis, dan dengan satu gerakan yang sangat cepat menyemprotkannya. Rebet terhuyung ke belakang dan kemudian jatuh di tangga. Saat tubuhnya ditemukan, Stashinsky sudah lama pergi. KGB menganggap Stashinsky sebagai pahlawan dan menawarinya makan malam spesial. Setahun kemudian, otoritas Soviet memutuskan untuk membunuh pengungsi Ukraina lainnya yang tetap tinggal di Munich. Namanya Stefan Bandera dan Stashinsky adalah pria yang sempurna untuk pekerjaan itu. Suatu hari di musim gugur,
Bandera kembali ke apartemennya dengan tas besar berisi makanan di tangannya. Tepat ketika dia mencoba mengunci pintunya, seorang asing mendekat. Dia adalah Stashinsky. Dia tersenyum dan bertanya kepada Bandera apakah kunci pintu berfungsi dengan baik. Bandera tampak bingung dan terlambat melihat pistol berisi gas itu, sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Stashinsky menembakkan pistol tepat ke wajah, lalu dengan tenang pergi. Tapi pembunuhan ini bukannya tanpa rasa sakit. Bandera masih sempat terhuyung-huyung mencari pertolongan dan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Polisi Jerman Barat tidak segan-segan mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan. Berhasil atau tidak, Stashinsky melakukan tugasnya. Sekali lagi dia dipuji sebagai pahlawan dan menerima Medal of Merit. Tapi saat karirnya sedang melejit, Stashinsky sendiri menghancurkannya saat bertugas sebagai inspektur Soviet di Berlin Timur. Dia jatuh cinta dengan seorang tukang cukur Jerman berusia 21 tahun. Namanya Inge Pohl. KGB terkejut. Menurutnya, lawan yang tepat untuk bintang pembunuhnya seharusnya berasal dari KGB. Tapi Stashinsky sudah mengambil keputusan. Pasangan itu menikah, dan dia membawa istrinya ke Moskow untuk tinggal bersamanya. Cinta sepertinya bisa melembutkan Stashinsky. Dia mengakui segalanya kepada Inge dan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan sekarang membuatnya sakit. Inge kaget dan mendorong suaminya untuk menghentikan pekerjaan mengerikan ini. Dia juga memberitahu suaminya bahwa dia tidak suka tinggal di Moskow dan menawarkan untuk pindah ke Jerman Barat. Sayangnya, seorang anggota KGB mengikuti Stashinsky dan istrinya begitu dekat sehingga mereka menyadap rumah pasangan itu dan membuka surat-surat mereka. Ketika Stashinsky menemukan ini, dia sangat marah. Perselisihan dengan atasannya akan mengakhiri karir Stashinsky. Inge sedang hamil. Dia kembali ke rumah orang tuanya di Berlin Timur. Permintaan Stashinsky untuk menemani istrinya ditolak dan dia diperintahkan untuk tetap di Uni Soviet selama 7 tahun ke depan. Anak itu kemudian lahir tetapi meninggal 6 bulan kemudian. Dalam situasi tragis ini, KGB memberikan izin kepada Stashinsky untuk mengunjungi istrinya di Berlin dan menghadiri pemakaman putranya. Ini adalah kesempatan yang terlalu mahal untuk dilewatkan. Selama kunjungan tersebut, Stashinsky dan Inge kabur. Mereka tiba di Jerman Barat dengan surat-surat palsu dan Stashinsky menyerahkan diri ke polisi. Disinilah dia mengakui pembunuhan yang dia lakukan terhadap Rebet dan Bandera, diikuti dengan persidangan tingkat tinggi. Pada tahun 1962 dia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Namun ternyata mata-mata yang meninggalkan pekerjaannya demi cinta itu mengalami kejutan lain. Inge Pohl menceraikannya pada tahun 1964. Ini berjalan dengan baik. Stashinsky dibebaskan dari penjara hanya setelah menjalani 4 tahun hukumannya. Dia segera menghilang. Dia mungkin dibawa ke Amerika dan tinggal di sana dengan identitas baru, jauh dari pembunuh KGB yang dikirim mengejarnya. Juga berspekulasi bahwa mantan istrinya juga berada di Amerika bersamanya dan perceraian mereka hanyalah tipu muslihat.